Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai SIMAK UI ya, Matematika Dasar tahun 2020. Nah oke, kita akan lanjutkan ke soal nomor 2. Kita bacakan dulu ya. Jika X1 dan X2 memenuhi 3 pangkat 2 log X kuadrat sama dengan 4 dikali 3 pangkat 1 ditambah 2 log X dikurangi 3 pangkat 3, maka nilai X1 X2 adalah gini ya teman-teman. Untuk menghadapi soal seperti ini yang kalian harus pegang adalah teknik pemisalan gitu ya. Nah, di situ kan di soalnya kan ada soal ada bentuk yang mirip gitu dari semua persamaannya, yaitu 2 log X. Jadi untuk menentukan X1 kali X2, kalian bisa menentukan langsung perkalian dua-duanya atau dari langsung persamaannya ya, menggunakan rumus kali ya, rumus beta gitu. Atau kalian bisa menggunakan atau menentukan masing-masing nilai X1 dan X2-nya gitu. Nah, di sini saya menggunakan menentukan masing-masing nilai X1 dan X2-nya, yaitu dengan memisalkan, itu kan bentuk yang samanya 2 log X ya, 2 log X sebagai A misalkan ya. Sehingga dari bentuk itu, bentuk persamaan ini kita bisa tulis nih 3 pangkat ini kan yang ini kan karena di log ya, yang 2 di sini. Nah, di sini yang 2 di sini kita bisa dikedepanin, itu adalah sifat atau definisi dari logaritma ya. Ini bisa dikedepanin sehingga ini adalah 2 log X ya, sama ya, 2 log X sama dengan 4 kurung buka. Nah, itu kan 3 pangkat 1 ditambah 2 log X berdasarkan definisi atau sifat dari sifat dari eksponen. Kalau ada penjumlahan dalam pangkat, berarti kita bisa memisahkan menjadi sebuah perkalian 2 angka gitu ya. 3 kan pangkat 1 tuh dikali dengan 3 pangkat 2 log X. Nah, ini kan dipisah nih teman-teman, supaya kita bisa memperoleh nilai bentuk yang ini gitu. Kurung tutup dikurangi 3 pangkat 3 kurangi 3 pangkat 3. Nah teman-teman, coba diperhatikan ya, ini kan 3 pangkat itu kan 2 kali 2 log X ya. Berarti kan kita bisa mendahulukan 2 log X nya di depan, nanti kita kalikan dengan 2, pangkatkan dengan 2 gitu. Nah, berarti sama dengan yang ini 4 kali 3 12 dikali 3 pangkat 2 log X dikurangi 27 gitu ya, 3 pangkat 3. Nah, sekarang ini teman-teman, maaf ya, harusnya kita misalkan ininya itu 3 pangkat 2 log X supaya bentuknya sama, mirip ya dengan yang ini. Nah, ini kan sama semua nih, berarti karena 3 pangkat 2 log X nya adalah A, berarti kita yang ini bentuknya adalah A pangkat 2 gitu teman-teman ya. A pangkat 2 sama dengan 12 dikali ini juga A nih, sama dikali A kurang 27. Nah, yang A ini pindah ruas ke kiri, A kuadrat min 12A, yang minus 27 juga pindah ke kiri gitu, jadi penjumlahan plus 27 sama dengan 0. Nah, ini ya, kita bisa menggunakan rumus ABC atau enggak rumus atau enggak faktor ya, karena ini ya mudah ya, faktornya ya 9 sama 3 gitu. Apa yang dijumlahkan menghasilkan minus 12, kalau dikalikan itu menghasilkan 27 ya, berarti minus 3 dan minus 9 gitu kan. Kalau dijumlahin menghasilkan minus 12, kalau dikalikan menghasilkan 27 positif itu. Nah, berarti faktornya adalah A minus 3 kali A minus 9 sama dengan 0.
Oke, nah berdasarkan kita kasih pembuat 0 gitu. A1-nya 3, A2-nya 9. Nah, berarti ini ada dua nilai nih, antara 3 atau 9. Nah, coba satu-satu. A1-nya sama dengan 3. Oke. Karena A-nya itu berapa tuh? A-nya itu adalah 3 A-nya itu adalah ini. 3 pangkat 2 log X, berarti kita ingin menentukan nilai X-nya gitu, teman-teman ya. A-nya itu adalah 3 pangkat 2 log X, karena A-nya ini sudah diketahui 3 ya, sama dengan 3 pangkat 2 log X. Nah, ini pangkat ya, harusnya 3 pangkat 2 log X. Nah, ini teman-teman ya, dengan menggunakan persamaan atau kesamaan dari fungsi eksponen. Kalau misalkan ini kan fungsi konstan ya, ini fungsi yang punya variabel lah. Ini kan pangkat 1, berarti yang pangkatnya saja yang disamakan gitu. Berarti kan sama dengan 1 sama dengan 2 log X. Nah, ini yang pangkatnya saja yang disamakan. Sehingga berapa dong X-nya? Berarti 2 log X sama dengan 1. Nah, berapapun gini. 2 log berapa yang hasilnya 1 gitu. Ya, berarti 2 log 2 ya. Karena kan gini teman-teman ya, untuk buat kalian yang belum tahu logaritma itu, sebenarnya logaritma itu seperti ini, kebalikan dari atau inverse dari eksponen atau perpangkatan gitu. Kalau misalkan kita punya A pangkat B sama dengan C, kita bisa buat logaritmanya gitu, yaitu A lognya yang ini, yang C, sama dengan pangkatnya gitu. Jadi kita bisa balikan lagi ke pangkat semula yang ini gitu. Ya, berarti yang A ini atau basis pangkat B sama dengan yang C-nya. Nah, berarti yang ini juga sama. Berarti yang basisnya adalah 2 pangkat sama dengan yang ini, pangkat 1 sama dengan mana ya tadi tuh. Nah, sama dengan C yang ini, yaitu X berarti di sini ya. Nah, berarti X-nya adalah 2, teman-teman. Ada 2 ya X-nya nilainya. Nah, itu kan untuk satu nilai nih. Untuk A1-nya atau untuk A-nya adalah 3. Coba untuk A-nya yang lain. Kan tadi ada 2 nilai nih yang diperoleh. A2-nya. Berarti A2-nya tadi itu berapa tuh? A2-nya adalah nah ini ya, 9. Untuk A2-nya sama dengan 9. Di mana ya? Nah, ini ya. Untuk A2-nya sama dengan 9, kita tahu nih kalau A2 sama dengan berapa tadi? 3 pangkat 2 log X ya. Nah, berarti karena 9 sama dengan 3 pangkat 2 log X. Nah, ingat teman-teman ya, 9 itu adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 log X. Nah, berdasarkan sifat atau ya, sifat dari persamaan atau fungsi atau kesamaan dari fungsi eksponen gitu ya. Ini kan sama ya. Nah, kita bisa menyamakan pangkatnya gitu. Itulah intinya ya. Saya nggak akan menjelaskan terlalu detail ya untuk logaritmanya sendiri, definisi dan teoremanya ya. Oke, berarti 2 sama dengan 2 log X. Kita bisa balik 2 log X sama dengan 2. Berdasarkan yang tadi ya, berarti ini sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan X. Berarti X-nya adalah 4. Nah, berarti ada 2 nilai ini teman-teman. Ada 2 sama ada 4. Ya, berarti sesuai dengan pertanyaan tadi. X1-nya 2, X2-nya 4. Mana ya? Nah, ini ya. X1-nya 2, X2-nya 4. Berarti X1 kali X2 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Oke, nah mungkin teman-teman itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan dan komentar, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.